ya. Nah, teman-teman semua, nggak terasa ya ini udah Ramadan, pertama kali kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, yaitu hari ini tanggal 13 April 2021. Selamat menjalankan ibadah puasa semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, fit, dan tentunya dalam keberkahan. Amin ya Allah. Nah, pada bincang kali ini tema kita nggak bakal jauh-jauh dari konten pertama saya ketika mulai nge-YouTube lagi, yaitu tentang healing self, dari bagaimana seseorang YouTuber itu atau konten kreator itu untuk healing self-nya atau untuk mengatur jiwanya sendiri dari dalam dirinya sendiri. Nah, temanya untuk yang sekarang itu yaitu berkarya untuk diri sendiri agar bermanfaat. Jadi, apapun karya yang kita buat, apapun konten yang kita buat itu tujuannya yaitu untuk manfaat, untuk kebahagiaan diri sendiri terlebih utamanya gitu, teman-teman. Untuk menunjang semua itu yang harus kita perhatikan itu ya, yang pertama itu karya kita harus original dari pemikiran kita sendiri, ide sendiri, inovasi sendiri gitu. Karena kalau udah natural kan itu pasti dari diri sendiri. Karena kan di awal kemarin aku udah pernah bilang natural, be yourself gitu kan. Jadi buat konten itu nanti kita wah I love it gitu kan, karena kita memang melakukan hal yang kita senangi. Berangkat dari itu memang yang hal yang terpenting itu kita membuat konten itu sesuai dengan passion kita, apa yang gawe kita, apa yang kita rasa itu sangat menonjol di diri kita. Gali dia bahwasanya itu adalah sebuah mukjizat loh dari Tuhan, kita dikasih kelebihan. Nah, kita gali di sana, makanya konten kreator yang sesuai passionnya itu maka dia akan menyenangi apapun yang dilakukan, senang, happy, bahagia. Nah, setelah passion kalian udah tahu, apa bakat kalian udah tahu, yang perlu lagi, nah ikuti zaman. Konten itu apa yang lagi tren gitu, misalkan kalian passionnya makeup gitu kan, lagi trennya lagi tren apa nih, makeup challenge atau makeup art atau makeup soft atau makeup Korean look apa kayak gitu. Nah, itu tuh bisa jadi wadah, bisa jadi yang digali dari tren yang sedang berkembang pada zamannya, pada waktunya. Yang perlu kalian ingat, yang perlu kalian sisipkan di dalam sebuah konten kalian itu adalah hal yang bermanfaat. Setidaknya kalau nggak bermanfaat, dia harus bernilai positif, karena segala sesuatu yang baik akan mengalir dengan baik, kemudian datang ke kita akan yang lebih baik lagi. Yang selanjutnya ini kayaknya kita sama deh gitu kan. Sebenarnya kita nggak boleh minder ketika kita nggak mempunyai kamera bagus, nggak punya resolusi gambar yang cakep gitu kan. Itu sebenarnya bukan menjadi hal penghalang, karena kalau kita mengikuti semuanya serba instan gitu, tentu harus memiliki budget yang harus di atas rata-rata gitu kan. Nah, yang perlu kita catat, kita ini pemula. Nah, untuk mencapai sebuah yang bagus itu kita harus dari yang biasa dulu gitu. Jadi ya udah, misalnya kita cuma punya HP, kita punya wadahnya HP nih, alatnya HP nih, ya udah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kan aplikasi udah banyak nih yang menunjang untuk kayak filternya bagus atau resolusinya atau filter apa sih itu, pokoknya kita bisa menajamkan gambar. Ya udah, kita gunakan dari karya-karya manusia lainnya untuk menunjang karya kita juga gitu. Itu nggak ada salahnya. Jadi kita nggak usah minder ketika kita nggak punya alat yang canggih gitu. Ya udah, apa yang ada, gadget yang kita punya, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Udah, itu aja, nggak usah minder. Ya, tidak terlepaslah dari tema-tema sebelumnya bahwasanya kita ini perbincangannya tentang healing self untuk konten kreator gitu. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah karya, ingin membuat sebuah konten, kalau memang kita menyampaikannya dari hati, membuatnya dari hati, maka sampai ke pendengar, penonton itu akan ke hati juga. Ketika nanti hatinya udah kena kan, nanti akan
melibatkan perasaan untuk ya this is okay gitu, aku tertarik gitu, aku interested gitu kan. Ya udah, makanya itu kita perbaiki jiwa kita masing-masing terlebih dahulu untuk mencapai karya yang lebih bagus lagi. Oke, terima kasih teman-teman yang masih mau dengerin celotehan, mendengarkan apa yang saya anggap ini perlu untuk disampaikan. Ya, semoga bermanfaat, semoga menginformasi teman-teman semuanya. Kesalahan, kekurangan memang milik saya. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran dan diberikan maaf. Untuk itu, saya pamit. Jangan lupa untuk di komen, kritikan kalian sangat membangun channel ini. Jangan lupa di subscribe. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita semua sehat walafiat hingga akhir menuju yang fitri nantinya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.